老 Hello，Hello，师你好，你好，我的声音怎么样？可以听得清楚吗？suara 老师，OK，Kecil ya? kecil Suara ya, saya jelas nggak? kecil. Oke, Lalu sekarang gimana? Masih kecil? agak kecil ya. Bawa handsfree nggak lalu coba Oh, pakai handsfree, handsfree ya. Oke, terus sebentar. jelas. Jelas ya, oke. Ini ya, teman-teman, saya lagi di kantor. Terus di sini lagi hujan, gedung tinggi, jadi tadi koneksinya nggak bisa connect ya. 大家好，同学们，大家好，大家下午好. Jelas ya? Oke, saya langsung aja, Pancang. Ya silakan langsung. Nanti boleh nonton lagi ya rekaman kita di YouTube. Nah, CHE sama CHI. CHE kan jadi saya langsung baca nada satu ya. Kalau CHI baca ya. Sekali lagi, sama itu CHI ya. Oke, saya lanjut pertanyaan dari Lilianti. Laoshi bisa empat, nada dua, nada tiga dari mana ya? Nah, ini sebenarnya karena kita kalau sering latihan, kita akan terbiasa. Jadi kita langsung dengar udah tahu, oh ini nada berapa, ini nada berapa. Jadi itu sebenarnya karena dari kebiasaan kita, sehingga kita udah merekam bahwa oh nada dua seperti ini, nada satu seperti ini, ya. Gak apa-apa. Memang saya pahamin susah, wajar, karena tidak baru, terutama mungkin bagi teman-teman yang baru belajar. Tapi saya yakin semua hal itu karena kebiasaan. Jadi teman-teman cuma perlu mutar ulang rekaman saya yang ada di YouTube, diputar ulang 10 kali, saya yakin bisa ya. Jadi saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, saya lanjut. Pertanyaan dari Suci. Chen Fu Cai artinya apa? Oke, ini masih pertanyaan seputar materi. Boleh lihat rekaman juga ya, karena kita menghargai waktu teman-teman yang ikut IG Live ini supaya semuanya dapat manfaatnya. Jadi mungkin banyak juga yang baru join awal, baru join gitu, bingung gitu, ini pelajaran udah sesi keberapa. Jadi teman-teman boleh lihat rekaman sesi 1, 2, sama 3 itu di YouTube ya. Nah, Chen Fu Cai itu nama orang ya, marga Chen. Oke, terus saya akan lanjut. Untuk modul sebenarnya kita juga sudah ada arti. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat modul, saya sarankan untuk hubungin Pancang. Karena Pancang pasti bantu teman-teman supaya bisa dapat modul. Dan modul kita sudah dibantu banget sama teman kita yang namanya Linawati. Saya nggak tahu dia sore ini hadir nggak, tapi saya mau Xie Linawati sudah bantu kita semua, dia udah bantu kita bikin translatean di dalam modul saya. Ya, jadi itu pasti membantu teman-teman semua. Nah, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Dayan Belgia. Oke, masih recovery stroke katanya. Jadi boleh minta recording materi sebelumnya? Boleh banget ya. Boleh banget. Jadi Dayan boleh mengakses YouTube-nya New Normal, semua rekaman diupload sama Pancang di situ. Saya lanjut. Eh nadanya minta ampun. Oke, ini dari Nana. Nggak apa-apa, saya pahamin karena memang ini sesuatu yang baru kan, bahasa Indonesia kan nggak pakai nada ya. Jadi nggak apa-apa, kita semua butuh adaptasi. Saya paham banget, tapi kita pelan-pelan. Saya akan dampingin teman-teman semua dalam proses pembelajaran ini. Eh, Kalau misalnya dalam kelas, saya akan bakal ingatin, oh ini nada berapa, bacanya begini loh, tipsnya begini. Ada kok di dalam rekaman YouTube saya banyak sekali ada ini cara bacanya begini. Oke, boleh diakses lagi untuk YouTube. Kedengaran kah? Boleh kasih respon soalnya kan saya nggak bisa tahu ya. Oke, saya lanjut. Mungkin apa ya? Hmm, apa namanya? Sinyal ya mungkin ya. Oke, saya lanjut. Ini banyak pertanyaan sama Chen Fu Cai. Mungkin bagi ini adalah pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum dapat modul atau mungkin baru ikut join tapi belum ada modul yaitu bincang kita. Terus Hanyu itu apa? Hanyu itu bahasa Mandarin. Hanyu. Nah, kepiting itu pangxie. Saya pelan-pelan karena ini kebetulan nggak bisa tulis, jadi saya bakal pelan-pelan.
pangsie itu kepiting. Kalau Hanyu itu artinya bahasa Mandarin ya. Xie Dr. Evelyn, katanya suaranya jelas ya. Oke, saya lanjut. Saya nggak tahu Vincent hari ini ikut IG Live kah? Saya mau ucapin thank you karena dia sudah bantu jawabin pertanyaan teman-teman di kelas lewat chat di Zoom ya. Di sini, lanjut. Pertanyaan adalah, Lause dalam konteks apa kita menggunakan Hanyu daripada Zhongwen? Apakah sama? Sebenarnya artinya sama. Cuman bagi kita orang luar berarti maksudnya kita bukan warga negara China ya. Nah, kalau bagi kita yang bukan warga negara China, itu kita ngomongnya Hanyu. Hanyu. Nah, kalau orang China sendiri, dia bakal ngomong Zhongwen, karena memang bahasa dia kan, bahasa kebangsaan dia, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya sinonim. Kalau misalnya kita mau ngomong Zhongwen, boleh nggak? Boleh aja sih, orang ngerti bahwa Zhongwen itu kita bilangnya Hanyu. Tapi kalau konteks berikutnya, mungkin karena sinyal ya, teman-teman ya. Nah, konteks berikutnya, itu Hanyu adalah bahasa yang diomongin. Makanya women shuo Hanyu. Hanyu itu artinya bahasa yang percakapan sehari-hari kita banyakkan pakai 我会说汉语. Saya bisa ngomong bahasa Mandarin. Nah, tapi kalau Zhongwen biasanya kita bilang xie. Zhongwen xie hanzi. Ya, Zhongwen lebih ke bahasa tulisan juga bisa seperti itu ya. Itu ada dua konteks penggunaan. Tapi yang lebih biasa sering orang bilang, terutama kita yang maksudnya di Indonesia, kita disebut orang luar yang belajar bahasa Mandarin, itu kita sering orang bilangnya Hanyu ya. Oke ya, cukup. Saya akan lanjut. 认识 itu mengenal ya, mengenal. 认识. Terus Hanyu 怎么说? Hanyu adalah bahasa Mandarin ya. Banyak banget orang tanya Hanyu artinya apa. Terus kalau ye artinya juga. 我也很好, saya juga sangat baik. 我也吃饭, saya juga makan nasi misalnya. Ye itu artinya juga ya. Jadi dari subjek langsung juga. 我也吃饭, 我也去公司, saya juga ke kantor seperti itu ya. Mulai 认识 pertanyaan 认识 mengenal itu sudah saya jawab. Terus pertanyaan dari Hendri Chandra, suara masih terputus-putus kah? Tapi nggak apa-apa ya, saya lanjut. Teman-teman bisa dengarkan ya. Hendri Chandra, dia tanya beda sing nomor 13 sama 17. Kalau gitu saya buka modul ya. Teman-teman juga sambil buka modul. Ini sebentar. Selanjutnya shengci ya. Shengci kosakata. Di 13 sama 17. Oke. Ya, 13 kan kue sing, benar nggak? Kalau kue sing itu artinya marga apa? Singnya sendiri artinya marga. Nah, itu tulisan Hanzi, tulisan kanji bahasa Mandarinnya berbeda dengan nomor 17, Kau Sing. Kau Sing pas Mandarin banyak banget nada yang sama, hurufnya berbeda. Sehingga kan ada tuh murid-murid yang IG message ke saya tanya, ini artinya apa Lause? Nah, saya pasti akan tanya, ini konteksnya lagi ngomong apa? Supaya saya bisa nebak. Kecuali muridnya langsung kasih saya huruf Mandarin. Itu sudah pasti saya bisa jawab langsung artinya apa. Ya. Tapi kalau misalnya kadang dengar-dengar dari film, dia tanya, saya akan bilang bahwa, oh, perlu tahu konteksnya. Kalimat berikutnya ngomong apa, sehingga saya baru bisa menjelaskan ya. Tapi kalau misalnya langsung huruf Mandarinnya, saya bisa langsung kasih tahu arti, karena huruf Mandarin udah pasti kalau dikasih ke saya nggak akan salah nih, maksudnya artinya nggak akan ketukar-tukar. Tapi kalau misalnya cuman X, I, N, G, nah itu banyak huruf kita yang nadanya sama gitu. Nah itu yang takutnya salah ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan dari Hendri Chandra ya. Terus pertanyaan dari Erlina Sari. Beda penggunaan jiao sama chenghu
Nah, kalau jiao itu dia pemakaiannya maksudnya untuk kalimat-kalimat yang biasa. Contoh, 我叫 Tina, 我叫嘉玲, 老师叫你, 老师 panggil kamu. Jadi 叫 itu verb ya. 老师叫你. 你在叫谁? 你在叫谁? Kamu lagi panggil siapa? Gitu ya. Penggunaannya biasa-biasa. Nah, kalau 称呼 itu dia gini. Pertama saya di kelas saya ajarin kan, 你怎么称呼? Artinya bagaimana cara manggil kamu, sopan. Jadi kalau kita sama orang yang kita belum kenal dan kita merasa orangnya lebih senior atau setara ya, kita menunjukkan rasa hormat kita boleh bilang 你怎么称呼? Mungkin kan kita belum kenal namanya ya. Nanti dia jawab, oh 我叫 Tony misalnya ya. 你怎么称呼? Jadi kita sopan, 你怎么称呼? Tidak ada orang pakai 你怎么叫 ya, 没有 ya. Tadi jiao saya udah kasih contoh penggunaan. Terus satu lagi, 称呼 itu biasa dipakai untuk istilah-istilah. Contoh, 称呼礼仪. Li'i itu etika. 称呼 itu kan menyapa. Jadi, 称呼礼仪 maksudnya, kan misalnya kita ke orang yang lebih tua, kita manggilnya misalnya yang masih muda lah, kita panggil keke, koko, ya kan? Nah, itu 称呼礼仪, etika dalam menyapa. Jadi nggak mungkin kita bilang 叫礼仪, nggak bisa. Jiao itu dia benar-benar cuman konteksnya ya standar biasa. Tapi kalau untuk istilah-istilah tertentu pakai 称呼, 称呼礼仪, etika dalam memanggil orang, 称呼礼仪. Lanjut, misalnya 称呼长辈. 称呼kan tadi memanggil. 长辈 itu adalah orang-orang yang lebih senior dari kita. Misalnya om, tante kita, terus kakek nenek kita, itu namanya 称呼长辈 gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Itu tadi perbedaan jiao sama 称呼, pertanyaan dari Erlina. Lanjut, 高兴 sama 贵姓 的姓, nadanya sama. Ini dari Kevin. Mungkin dia mau mau mengkonfirmasi. Benar Kevin, nadanya sama. Pinginnya, spellingnya juga sama. X-I-N-G nada 4. Tapi tadi saya ada jelasin di atas bahwa Kuising artinya marga apa? Arti sudah berbeda. Huruf Mandarinnya pun berbeda. Teman-teman boleh perhatikan ya. Sing artinya marga, Kuising. Tapi kalau Kausing de sing artinya happy, gembira ya. Ini pertanyaan dari Kevin. Terus Y nomor 8. Oh, Y juga ya. Berarti udah kejawab semua. Ini pertanyaan Y nomor 8 dari Leni. Oke, saya lanjut. Oke, ini pertanyaan hari Sabtu. Saya akan lanjut ke pertanyaan hari Minggu ya. Minggu. 等一下，我先看一下。Pertanyaan untuk hari Minggu ya. Dari Meta. Meta pertanyaannya, jadi ne itu artinya how about you. Benar. Ne itu adalah how about you. Jadi maksudnya pertanyaan sebelumnya kita nggak ngulang ya. Ini udah berapa kali memang saya jawab, nggak apa-apa, nanti teman-teman boleh lihat lagi rekaman IG Live. Misalnya, 我在公司, kayak hari ini saya di kantor. Saya akan jawab, 我在公司, 你呢? Misalnya teman-teman telepon saya nih, 老师,你在哪儿? Terus saya jawab, 我在公司, 我在公司, 你呢? Artinya, kamu di mana? Saya nggak ngulang, 你在哪儿? Enggak, saya bilang 你呢, seperti itu ya. Semoga penjelasannya bisa lebih jelas. Terus lanjut dari Charles. Charles tanya, Yecheng bukannya sama dengan Jakarta? Benar. Yecheng tapi pakai CHENG ya. Yecheng. Teman-teman hari ini karena IG Live, saya kasih tahu nadanya. Nah, teman-teman nanti di kelas, kalau misal ada lagi pelajaran yang sama, saya akan tulis ya. Oke, Yecheng itu Jakarta ya. Jadi kemarin yang saya udah jelasin di kelas juga, boleh lihat rekaman di hari Minggu. Yecheng Jakarta itu sebenarnya dari kata Sunda kelapa. Ye artinya kelapa, Cheng artinya kota ya. Oke, saya akan lanjut. Ini dari Benny ya, Wang, Sing Wang ya. Oke, Yejata apa Yajata? Kalau secara resminya adalah Yajata. Dan disebut di berita, di koran adalah Yajata, translatean dari Jakarta, ya. Oke, lanjut, dia mama saya, bahasa Mandarinnya apa ya? Dari Sri Puspita, ya, dari Sri Puspita, dia mama saya. Ta shi wo mama, ta shi wo mama, oke? Ya, dia adalah mama saya. Ta
shinya to be, masih ingat ya, adalah. Wo mama, mama saya. Ta shi wo mama. Saya akan kasih kalimat contoh yang lain yang mungkin teman-teman juga bakal kepakai. Ta shi wo papa. Dia adalah papa saya. Ta shi wo papa. Ya, jadi shi itu adalah kayak to be-nya Inggris gitu ya. Oke, saya akan lanjut. Pertanyaan dari Ferry Martin. Dia tanya kalau pusat Laoshi, mungkin ini maksudnya pusat daerah ya, daerah pusat gitu ya. Misalnya Jakarta Pusat, berarti Yajada Zhongqu, Yajada Jakarta, Zhong nada satu, Qu nada satu, Qu mulutnya yang itu yu ya, Qu. Yajada Zhongqu berarti daerah Jakarta Pusat, Yajada Zhongqu. Misalnya contoh, 我住在雅加达中区, saya tinggal di Jakarta Pusat ya. Oke. Teman-teman, saya akan jawab dulu pertanyaan dari Zoom, baru saya lihat chattingan teman-teman di IG Live ya, karena ini banyak banget ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya yang saya jawab kan ini kayak kalimatnya keputus ya, kalau pusat Laoshi, kalau misalnya saya salah menerjemahkan maksudnya nanti boleh ditanyakan lagi pas kelas ya. Oke, dari Endang Fitriani, dia tanya, Yajata artinya apa? Jakarta ya, Yajata. Oke, utara, barat, timur. Ini dari Galaxy Tab A. Mungkin teman-teman harus rename ya, supaya saya bisa bacain nama teman-teman. Pertanyaan dari Galaxy Tab A, utara, barat, timur. Utara itu Pei. Ingat, Beijing. Beijing itu karena, Jing itu sebenarnya kota. Jadi karena Beijing letaknya di utara, makanya ada nama Pei itu dari kata utara. Beijing, kota di utara ya. Pei, nada 3. Pei, B-E-I, nada 3. Lanjut. Barat. Barat itu si, nada 1. C-X-I, nada 1. Si, barat. Terus timur. Timur itu tung, ya. D-O-N-G. Ingat, D bacanya T ya. D-O-N-G bacanya tung, nada 1. Tung itu artinya timur ya. Tung, timur. Saya lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, ada lagi katanya Pacheng dari Theo. Ya benar, ada beberapa istilah. Jadi gini teman-teman, untuk nama kota, terutama kan kita Indonesia, sebenarnya memang ada beberapa kota yang memang punya bahasa Mandarinnya langsung. Misalnya Sishui. Sishui itu Surabaya. Terus Sampaulung, Semarang. Memang agak jauh ya, Semarang, Sampaulung. Nah, itu memang dia udah dari dulu ada khususnya. Tapi kalau kayak Yajata, dari dulu kan maksudnya banyak banget orang sebut ada Yecheng, ada Pacheng, ada Yajata gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya secara sekarang, secara misalnya di dunia berita, koran, banyak kan tulis Yajata. Oke? Kalau barat tulisannya gimana? Ini kebetulan saya baca. Barat itu tulisannya XI. Teman-teman boleh play lagi rekaman IG Live ya, untuk bisa catat mungkin ya. CXI nada 1. Saya akan lanjut. Utara Jakarta. Ini pertanyaan dari Richard ya. Kalau utara Jakarta, boleh bilangnya Pei Yajata, atau Yajata Pei Bu, atau Yajata Pei Chu. Ya, saya akan baca pelan-pelan ya. Yajata Pei Bu. Pei Bu, Bu artinya bagian. Pei Bu, bagian utara ya. Terus kalau misalnya Pei Chu, boleh nggak? Boleh juga. Pei artinya utara, Chu artinya daerah. Jadi daerah Jakarta Utara ya. Oke, lanjut. Richard, lanjut. Oh ya, ini masih dari pertanyaan Meta. Ne-nya sudah saya jawab ya. How about you ya. Oke, Lucy. Lucy tanya, Laoshi kalau bilang nan ya jata, boleh nggak bilangnya ya jata nan pu? Boleh, tadi sudah saya jawab ya. Jadi boleh ya jata nan pu. Nan itu selatan teman-teman. Jadi ya jata nan pu itu adalah Jakarta Selatan ya, atau ya jata nan Cu, daerah selatan Jakarta, sama aja. Boleh, itu sinonim semua ya. Oke, Yecheng pakai G. Yecheng ya. Y nada 1, Cheng nada 2. Jakarta. Tapi lebih banyak pakainya Yajata Jakarta.
ada Rian. Rian langsung tulis, 辛苦你了. Bisa diartikan terima kasih nggak, 老师? 辛苦你了, kalau saya bilang diartikan terima kasih, takutnya teman-teman salah paham. Jadi, 谢谢 kan terima kasih. Nah, kalau 辛苦itu sebenarnya gini, kita misalnya punya tim, punya orang tua, ya boleh digunakan untuk semua konteks. Kita menghargai kerja keras mereka, kita berterima kasih mereka sudah berjasa sama kita boleh bilang 辛苦你了. Jadi ketika tim Anda mungkin kayak di dalam kerjaan, kita bilang 辛苦你们了. Mereka senang gitu, karena merasa dihargai. Jadi teman-teman 辛苦 ini menurut saya Anda boleh pakai kepada siapapun. Mungkin pelayan di restoran, dia udah bantu Anda aturin tempat duduk, segala macam. Ya, berarti kan dia sudah bekerja untuk kita ya, supaya kita bisa dapat tempat duduk. Nah, boleh bilang, 谢谢你辛苦了. 谢谢你辛苦了. Jadi boleh dipakai barengan. Terima kasih ya, kamu sudah bersusah payah untuk saya ya. 辛苦你了, oke? Nah, untuk hari papa, hari mama, hari ibu ya, kemarin saya juga udah ngomong di kelas, teman-teman boleh tambahin, 谢谢papa, 谢谢妈妈, 你们辛苦了, ya. Terima kasih kalian sudah bersusah payah ya. Oke, saya lanjut. 辛苦, oke, tadi udah. Uwe, ini pertanyaan dari Ashari. Uwe itu artinya 5 orang. U itu 5. Wei itu artinya kata satuan untuk orang yang sopan. Misalnya kemarin saya suka kasih contoh, kalau kita ke restoran atau ke hotel kan ditanya, 几位? 先生, 几位? Misalnya tuan ya, misalnya Anda yang cowok kan, terus masuk ke restoran, dia akan bilang, 先生, 请问你几位? Artinya numpang tanya kalian berapa orang. Nah, misalnya kita berlima, kita bilang, 5 orang ya. Saya akan lanjut. Dari Sharon, 男朋友. Oke, ini dia mungkin cuma tulis ya, tapi nggak bertanya. 男朋友 apa teman-teman? 男朋友 artinya pacar yang cowok ya. 男朋友. Nan artinya laki-laki. 朋友 artinya teman ya. Saya akan lanjut lagi. Oke, pertanyaan dari Theo. Theo nanya, kalau 爱情 sama 爱人 buat pacar masih berlaku di Mandarin zaman sekarang nggak, 老师? Oke, 爱情 itu adalah kata benda. 爱情 itu percintaan. Kata benda. Terus kalau misalnya 爱人 itu dulu artinya pacar. Terus dulu lagi orang China juga bilang 爱人 itu artinya boleh suami atau istri. Ya, boleh suami atau istri. Tapi untuk zaman modern sekarang, kalau istri kita bilangnya 太太. Kalau suami kita bilangnya 丈夫, ya. 太太 sama 丈夫. 太太 itu artinya istri. 这是我太太 berarti ini istri saya. 这是我丈夫 ini suami saya. Atau 这是我先生, boleh nggak? Boleh. 这是我先生 artinya ini suami saya. Ya, 先生 yang tadi artinya bapak. Tapi kalau 这是我先生 konteksnya berbeda, artinya ini suami saya. Ya, ini untuk pertanyaan dari Theo ya. Jadi 爱情 itu percintaan ya. Oke, kalau 爱人 dulu ya artinya suami malah, suami atau istri ya. Oke. Saya akan lanjut. 这是我的男女朋友. Oh, ini ada yang tulis ya dari Livia. Dia sudah bisa bahasa Mandarin ya, bisa ketik bahasa Mandarin. 很好. 再来 Iksan. Oh, dia tanya, 女儿 artinya anak perempuan ya? Iya, benar. Bacanya 女儿ya, dari Iksan. 女儿 artinya anak perempuan ya. 我女儿 berarti anak perempuan saya ya. 我的女儿 boleh? Boleh. Artinya anak perempuan saya. Sama. Oke. Saya akan lanjut. 很贵 ya. Ini kemarin di kelas kita bahas 很贵 artinya sangat mahal ya. Sangat mahal. Terus Diana juga tulis 便宜 dalam huruf kanji bahasa Mandarin ya. Udah pernah belajar ya? Wah, 很好. Oke, 便宜 itu murah teman-teman ya. 便宜 itu murah ya. Saya lanjut. 贵姓 itu artinya bermarga apa. Itu satu frase untuk bertanya. Tinggal teman-teman tambahin 您贵姓, Anda marga apa. Atau 请问贵姓,
numpang tanya marga apa ya. 再来 lanjut ya. Alif Sugiarto ya. Alif Sugiarto langsung tulis 谢谢老师您辛苦了 ya, boleh ya. Tadi saya udah kasih contoh penggunaan 谢谢您辛苦了你辛苦了 都可以ya, semuanya boleh. Saya lanjut. 汉语怎么说? Bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Jadi kalau misalnya teman-teman ke China nih, terus nggak tahu ini bahasa Mandarinnya apa. Nah, kata kunci senjatanya buat teman-teman adalah Hanyu, bahasa Mandarin, 怎么说, bagaimana ngomongnya. Artinya ini bagaimana ngomongnya kalau di bahasa Mandarin. Saya lanjut. Ini pertanyaan dari Ashari ya. Ashari tanya, Hanyu 怎么说 artinya apa? Bahasa Mandarin gimana ngomongnya? Saya lanjut. Wahyu Lestari. Oh, ini sama ya. Pertanyaan sama. Terus, apa bedanya Hanyu 怎么说 sama 中文怎么说 dari Handy? Sama aja sih. Sama aja. Cuman yang tadi saya bilang, kalau kita, misalnya orang-orang luar kan kita bilang Hanyu ya. Nanti boleh lihat rekaman di sebelumnya, saya udah jelasin Hanyu sama Zhongwen ya. Oke. Terus, kalau pemerintah, ini pertanyaan dari Meiska. Meiska tanya, pemerintah apa bahasa Mandarinnya? Pemerintah bahasa Mandarinnya ada Zhengfu. Z-H-E-N-G, nada 4. Zhengfu. Fu-nya nada ringan. Ya, aslinya sebenarnya ada 3, tapi di sini dia jadi satu frase, fu-nya dibaca nada ringan, zhengfu. Ya, oke, zhengfu. Zhengfu itu pemerintah ya. Terus lanjut, tulisan dari Magelang gimana, Laoshi? Ini pertanyaan dari Cahya. Magelang, karena translatean ya teman-teman, jadi ada 2 versi. Teman-teman boleh pakai ya. Satu adalah ma, nada 3, ma. Ji, nada 2, ma ji leng ya, ma ji leng itu artinya Magelang. Ma 3, ji 2, leng 3, ma ji leng ya. Satu lagi ma ke lang. Ma nada 3, ke nada 2, lang nada 3. Ma ke lang atau ma ji leng 都可以, semuanya boleh. 都 itu artinya semuanya. 都可以 ya. Jadi teman-teman pengen pakai Majileng atau Magelang 都可以. Oke, saya lanjut. Ini pertanyaan dari Cahaya. Lanjut. Benny tanya, 孩子男的还是几岁? Oh, dia tanya anak saya ya. Kebetulan yang hari Minggu ya, anak saya masih nggak enak badan, saya izin sama teman kelas ya. Nah, 您孩子男的还是女的? Ini pernah belajar ya. Karena ketika Hanzi kita bacain huruf Mandarin semua. Suara Laoshi terputus-putus kayak di tempat teman-teman. Laoshi. Oke, masih ada waktu kan, panjang. Lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Kartika bertanya, Wei kata satuan untuk orang Iwei. Oh, ini dia kasih penjelasan ya. Xie Kartika. Mungkin ada beberapa teman kelas chat di room, terus dia tanya. Dia jawab ya, Wei kata satuan untuk orang. Iwei ren, Iwei laoshi. Ya, Iwei juga bisa, udah artinya satu orang ya, Iwei. Saya lanjut. Pertanyaan dari Ernie. Ernie tanya, Laoshi, jika kita tanya Gui Xing, apa jawabnya mesti marga atau boleh jawab nama lengkap? Nah, kalau misalnya kita kan nggak semua orang punya marga, ya kan? Jadi kalau misalnya kita ditanya, Nin Gui Xing, kalau memang nggak punya marga, ya langsung jawab aja, Wo jiao Tina. Tapi kalau kita punya marga, ya saya jawabnya gini, Wo Xing Cai, jiao Jialing, misalnya. Tapi kalau nggak ada, ya langsung nama, ya. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan lagi dari ini, Liu Freni tanya, 老师很高兴认识你 atau 认识你很高兴. Sama ya, sama artinya. Dua boleh dipakai. Teman-teman lebih nyaman pakai yang mana? Silakan ya. 很高兴认识你很高兴. Mau tambahin 认识你我很
Selesai. Di utara ngomong 我吃饭儿 我吃饭儿 ya, ada R-nya. Itu memang daerah. Jadi kita mungkin lebih banyak bergaul, kita tahu oh kebiasaan-kebiasaan mereka begitu ya. Jadi Zhongguo sangat besar, Zhongguo 很大，很多不同的习俗， banyak banget budaya yang berbeda ya. Oke. Nah, kita lanjut. Dari Meiska, dia tanya 86 86 mungkin apa namanya, bagi teman-teman yang hari Sabtu kan belum masuk sampai ke situ ya, nggak apa-apa dengerin aja ya. Nah ini buat teman-teman yang hari Minggu kan mereka sudah saya kasih beberapa kosakata tambahan untuk nomor telepon, nomor handphone. Nah 86 artinya 86. Tapi kalau untuk angka-angka yang berdiri sendiri boleh palio. Misalnya gini, 0816 516. Misalnya ada nomor telepon gini lah, 086. Nah, kita boleh sebut 516. Nah, itu boleh karena dia berdiri sendiri. Nomor handphone atau nomor telepon. Tapi kalau misalnya puluhan, misalnya total hari ini yang sembuh 86, misalnya contoh ya. Berarti 86 secara resmi harusnya dibaca 86, 86. Oke? Lanjut ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Oh, sama ya. Lao Shi, dia tanya, 很高兴认识你 atau 认识你很高兴. Dua-duanya boleh. Dari Leo Freni. Oh, tadi mungkin udah ada di atas ya. 再来, pertanyaan dari Ashari. 多少 artinya berapa. Ini di hari Minggu, saya kasih kosakata tambahan adalah 你的手机号码是多少? 你的手机号码是多少? 你的手机 itu handphone. 号码 itu nomor. 是 adalah 多少 berapa. Jadi berapa nomor handphone kamu ya? Itu mungkin bakal teman-teman pakai di sehari-hari juga. 你的手机号码是多少? Terus ada Xiao Kang, dia kasih tahu bahwa sekarang orang China rata-rata minta add WeChat ya. WeChat itu adalah Weixin. Wei nada 1, Xin nada 4. Weixin ya. China lebih populer pakai WeChat ya. Terus saya lanjut. Dari Tan Fengjiao dia mungkin udah pernah belajar bahasa Mandarin ya. Dia jelasin nomor telepon itu 0816 adalah 516. Oke, sudah pernah belajar ya. Oke, terus dari pertanyaan dari Sony Seputra. Ipai, kenapa I-nya nada 4 Laoshi? Nah, ini teman-teman harus lihat lagi rekaman saya di hari Minggu. Saya kasih kosakata itu Ipai. Jadi kenapa kalau 1, 2, 3 satu kan berarti berdiri sendiri, itu namanya nadanya nada 1. I, 2, 3, 4 seterusnya. I nada 1 sebenarnya. Nah, tapi I ada ketentuan ketika dia gabung sama huruf belakangnya, dia akan berubah nada. Sebenarnya untuk lebih gampang ngomong, contoh ya, kayak tadi I pai. Pai itu nada berapa teman-teman? Nada 3. Nah, ketika I ketemu nada 1, nada 2, nada 3, berubah jadi nada 4. 1, nada 3. H-U-A-N-G, nada 1. I shuang artinya sepasang. I shuang xie, xie itu X-I-E, nada 2. I shuang xie artinya sepasang sepatu. I shuang, ya, nada 4. Dan karena di belakang
nada satu. Oke, saya kasih contoh lagi yang nada dua. Nada dua ya, belakangnya nada dua. Misalnya, i hu cha, i seteko. I hu itu satu teko. Cha itu teh. Jadi satu teko teh. I hu cha. Oke, kalau ipai tadi udah ada contohnya ya, ipai ya. Teman-teman kalau masih record, maksudnya nada i nada satu aslinya. Tapi kalau i ketemu nada satu, dua, tiga di belakangnya akan berubah jadi nada empat. Ya, sebenarnya untuk lebih gampang ngomong, lebih lancar. Nah, dan itu lanjut, rasanya jelas. Halo, halo. Oke, sudah Putus-putus jelas, ya? sudah jelas. Sudah jelas. Oke, saya lanjut ya. Tadi penjelasan sampai i berubah nada ketika ketemu nada apa di belakangnya ya. Itu masih kerekam kan Pancang? Yang tadi. Masih lanjut aja loh. Entah yang Masih ya, jadi ketinggalan lanjut atau ya. kelewat bisa nonton ulang ya di YouTube. Ya, betul. Bisa nonton ya. Lanjut. Ini pertanyaan dari Yohana. Juga tanya bahasa Mandarin Semarang. Bahasa Mandarin Semarang ada San Paulong. San nada satu. Pao nada tiga. Long nada dua. San Paulong itu Semarang ya. Hari ini ada teman-teman dari Semarang. Ayo. Ada yang dari Semarang ya. San Paulong. Pertanyaan dari teman-teman sudah selesai. Mungkin teman-teman kalau misalnya ini masih ada waktu berapa lama Pancang? Masih Halo Pancang. sampai jam 4 ya. Mas, Jam 4 ya, oke. sisa 8 menit, langsung. Ya, Pancang, Tambahin suaranya keputus-putus. 15 menit, langsung ada waktu nggak langsung? Oke, nggak apa-apa. Saya buat Ya sudah ya, berarti. teman-teman mau tanya silakan boleh baca dari IG. Silakan teman-teman. Oke, Pancang. Ya. Ini ya sinyal ya kayaknya ya. Oke, saya baru join. Kalau nada 1 sampai 5 di modul adanya di mana ya? Teman-teman boleh lihat rekaman IG live-nya ada sesi 1 sampai sesi 3. Semuanya ada di situ. Untuk modul boleh hubungin Pancang ya. Ada di IG kita nomor handphonenya Pancang ya. Silakan teman-teman boleh hubungin Pancang. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Soalnya sinyal putus-putus ya. Mungkin teman-teman ada yang ada kendala juga nih mau chat tapi sinyal putus-putus ya. Iya. Tunggu sebentar ya, langsung sambil nunggu ya. Soalnya kan tadi Pancang, ada kita beberapa bakal ada mungkin mereka seminar ya. ya seminar ya tanggal 30 ya, hari Minggu ya. Tadi di Minggu sebelumnya ya. ada yang chat juga ya, tanya gimana sih kiat supaya bisa cepat berbahasa Mandarin ya. Nah, itu ntar temukan rahasianya di hari apa namanya? Ya, iya benar banget ya. Tadi ada pertanyaan sebentar ya Pancang. Mau tanya ya nada selain nada 4 jadi 2 apa saja ya? Oh, dan ada 4 jadi 2. Ini huruf pu. Pu itu nada 4. Kalau belakangnya misalnya C, dia lagi nada 4. Sehingga dia baca juga di IG live, di rekaman YouTube ya. Prima Danis boleh mengakses ke YouTube-nya New Normal, boleh lihat rekamannya di situ untuk pu. Jadi untuk huruf pu sama untuk huruf i yang tadi saya barusan jelasin boleh di. Oke, ada pertanyaan Laoshi dari Yono. 实验跟实验 sama kan? Tulisnya sama. 实验跟实验怎么用? 实验sama 实验berarti hurufnya sama. 怎么用 bagaimana gunanya? Ini adalah memang pertanyaan yang expert ya. 实验ya. 实验itu apa namanya? Percobaan. Jadi penelitian gitu ya. 实验。我的实验成功了 ya. 我的实验成功了也可以。这样子. Oke, lanjut. Yang kayak expert ini boleh Yono boleh pribadi ke saya biar saya jawab
lebih, mungkin Yono juga bakal dapat lebih banyak. Karena kalau di sini, nanti teman-teman kan ada yang udah mulai pusing sama nada. Nanti saya tambahin, makin tambah berat, nanti akhirnya merasa, aduh kayaknya Mandarin susah banget. Padahal enggak, Mandarin enggak susah, cuma kita belum terbiasa saja ya. Oke, ini ada Milana. Milana, ni hao laoshi baru bergabung hari ini. Ya, nggak apa-apa Milana. Tidak ada kata terlambat karena kabar baiknya adalah semua sesi kita direkam untuk diposting di YouTube. Jadi Milana boleh akses ke YouTube untuk belajar susulan ya. Oke, kalau untuk modul bisa minta langsung ke adminnya kita. Nah, untuk yang Yono boleh nanti bisa japri saya pribadi, nanti saya bisa jelasin langsung gitu ya, lebih enak supaya saya nggak nambah pusing kayak kemarin kan banyak banget yang nanya nada, terus akhirnya saya jelasin kan di kelas nada sampai komplit banget. Nah ada yang bilang, aduh ampun ya nadanya ya gitu, jadi kayaknya saya berpikir oke. Kan beda ya, beda level. Ada mungkin teman-teman sudah pernah belajar, teman-teman sudah namanya adalah bukan basic ya, tapi ada juga teman-teman yang baru banget belajar. Dia dengar banyak kan, maksudnya untuk menerimanya kan butuh waktu. Jadi, aduh kayaknya sesuatu yang sangat asing sehingga membuat dia pusing ya. Oke, ya cukup. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi atau terputus nih. Ya, jadi teman-teman saya sangat berharap banget dengan saya mendukung teman-teman lah. Saya kasih 2 sesi waktu untuk kelas, Sabtu sama Minggu. Terus di live saya kasih sesi waktu lagi gitu ya, supaya harapan saya adalah teman-teman bisa dengan cepat bisa bahasa Mandarin. Nah, caranya sebenarnya teman-teman boleh putar lagi rekaman YouTube, boleh dengar lagi. Kalau bingung-bingung nada, tips dari saya adalah didengarin aja, didengarin terus. Karena kita belum terbiasa, makanya pusing. Awal-awal saya belajar juga pusing, ya kan? Kan saya juga sama kayak teman-teman. Cuman karena saya sudah belajar aja. Jadi saya mau share ke teman-teman bahwa saya bukan juga yang sangat pintar, bukan. Saya hari ini juga bukan yang sangat pintar. Kalau bahasa Mandarin itu sangat luas. Saya hari ini kalau mau belajar yang spesifik, kosakata yang spesifik di bidang tertentu, kalau mau harus belajar lagi, ya kan? Jadi maksudnya belajar itu nggak ada batasnya, teman-teman ya. Cuman saya hanya berbagi ilmu sama teman-teman, apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya bisa, saya berbagi ke teman-teman semua. Ya, jadi sebenarnya saya senang dengan forum-forum seperti ini karena saya merasa saya belajar bersama-sama dengan teman-teman. Artinya mungkin ada beberapa hal yang teman-teman lebih tahu dari kan teman tertentu yang lebih tahu. Nah, berarti saya boleh ya belajar sama teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Misalnya ada beberapa orang dokter. Nah, saya boleh belajar ya tentang ilmu kedokteran gitu. Nah, kalau saya bisa bahasa Mandarin, ya itu, saya berbagi apa yang saya tahu ke teman-teman. Tapi bukan maksudnya, oh berarti saya dewanya, saya sudah pasti benar mutlak. Enggak juga teman-teman ya. Jadi menurut saya kita saling belajar. Saya senangnya begitu, makanya saya panggil teman-teman sebagai tongxueman. Tongxueman kan kalau diartikan sebagai teman sekolah, seperti itu ya. Jadi saya senang banget bisa berbagi sama teman-teman, seperti itu. Sepertinya nggak ada chatting baru lagi. Ya, waktunya sudah atau gimana? Jadi teman-teman bagi yang masih pokoknya saya pengen motivasi teman-teman susah mungkin karena nggak biasa. Saya yakin. Tapi teman-teman pokoknya putar lagi deh YouTube-nya, kan sekarang enak banget ya teman-teman, tinggal colok handsfree, mau tidur tinggal diputar. Saya selalu ingatkan kata dari motivasi. Dr. Evelyn. Oh, di mana? Ini bagaimana oh iya, kalau di bawah, sorry, saya nggak scroll ke bawah ya. Pantasan saya pikir kok nggak ada yang ngechat. Indonesia ya, bentar. Laoshi nih hao baru bergabung. Iya, tadi saya baca sampai situ, pikir ini. Oh, ini reuni